daripada ngamalin, insya Allah dompetnya enggak bosan. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu 30. Namun sebelum perlu ngamalin, tanamkan keyakinan dulu. Tanamkan keyakinan dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sekedar dibaca-baca doang, tapi keyakinannya nggak ada, husnuzonnya sama Allah nggak ada. Nah, kalau samaran itu dia lemak berketuan wah amalan ya tahun 2026 nggak mudarat dulu ya. Jadi supaya amalan dulu itu berhasil, dua hal itu penting. Yang pertama, ta'allamul yaqin, pelajari daripada keyakinan. Kata Rasulullah, "Fa inni ata'allamu," karena aku juga masih belajar tentang keyakinan. Rasulullah SAW menggambarkan yang dulu seperti itu karena betapa pentingnya keyakinan. Di dalam keyakinan yang mantap pasti di situ ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang mantap. Dua hal itu kalau ada pada pelupur, insya Allah 2026 ini tempat milik bengkel Adi, insya Allah. Jadi itu kalau mau amalan juga, jadi itu yang harus ditanamkan di dalam hati dia seluruh masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kembali kita membaca di dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin karangan daripada Imam Abi Abdillah Al-Haris Al-Muhasibi di dalam kalam hikmah beliau yang dituangkan di dalam kitab ini. Beliau mengatakan, waqala wa'lam anna hifdzal jawarih fardhatun wa tarkal quburi fadilatun wa taubata qabla dzalik fardhatun. Beliau mengatakan, ketahuilah anna hifdzal jawarih, sesungguhnya menjaga daripada anggota tubuh ini fardhatun, hukumnya wajib. Hukumnya semua anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada tiap tubuh ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, wajib tiap tubuh menjaganya. Menjaganya baik dari penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin. Justru terkadang yang sering terlupakan itu ketika tiap tubuh ini diserang oleh penyakit batin. Kalau penyakit zahir yang menyerang, yang perlu sangat khawatir dan buru-buru untuk memeriksa ada sampai sehat. Perlu sakit gigi, perlu akan cepat ke dokter gigi. Perlu sakit mata penonton, perlu akan cepat ke ahli mata, spesialis mata. Perlu sakit telinga, perlu akan cepat pergi ke THT. Perlu napi penyakit kulit, perlu cepat-cepat pergi tes. Secara zahir manusia itu sangat khawatir kalau zahirnya itu terkena daripada penyakit. Namun yang lebih penting daripada penyakit zahir itu seringkali yang perlu lalai. Maka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri yang perlu, maka bukan hanya yang perlu disibukkan menjaga daripada penyakit dari anggota yang zahir, juga harus sibuk menjaga daripada penyakit anggota yang batin. Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali beliau mengatakan, di antara anggota tubuh ini yang paling penting untuk dijaga itu ada 5. Di anggota tubuh ini yang paling penting untuk dijaga dari segala macam penyakit batin, karena 5 anggota tubuh ini menjadi penentu. Kalau 5 anggota tubuh ini dijaga dengan baik, maka tubuh ini akan selamat. Lalu maka dari situlah awal dari kerusakan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa anggota tubuh yang 5 itu? Yang pertama al-ain, mata. Yang pertama mata. Mata ini adalah
sumber daripada sesuatu yang dilihat oleh mata tersebut, kemudian akan menyibukkan daripada atin tiang tubuh masing-masing. Jangan remehin yang namanya mata itu. Jangan remehin yang namanya mata. Yang namanya mata ini jangankan yang haram, jelas. Kalau melihat yang haram itu hukumnya haram. Melihat yang mubah saja. Pelukuk punya motor, ada orang punya mobil. Boleh nggak ngeliat mobil? Boleh. Lalu ngode-ngode di perhatian mobil terus. Pada akhirnya pandangan itu akan menjadi angan-angan. Angan-angan itu kemudian menimbulkan akhir yang pelukuk. Dikelola kemudian oleh pikiran pelukuk, maka terus berangan-angan. Kalau sudah tidak kesampaian angan-angannya, dia berbicara pokok adik saya beli mobil. Jadi yang namanya mata ini bukan hanya dilarang melihat sesuatu yang haram, tetapi juga jangan berarti daripada mata ini untuk kebiasaan melihat bahkan yang mubah, karena ini tetap akan menyibukkan daripada hati kita masing-masing. Kalau yang haram jelas larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada yang laki-laki maupun kepada yang perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Sama perintahnya. Katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan yang laki-laki, katakan kepada orang-orang yang beriman dari golongan perempuan agar mereka yaghuddu min absarihim, yaghuddna min absarihim, tundukkan daripada pandangan. Jadi wajib Nabi tundukan pandangan, jaga pandangan itu dengan mamu doang itu. Yang perempuan juga wajib. Yang perempuan juga wajib. Cuma kadang saya ngajak, kalau yang ngaji biasanya udah tua-tua, soalnya yang muda-muda itu juga iluit kanak-kanak atau mungkin istri-istri yang masih muda masih senang juga jelalatan. Kadang mohon maaf. Jadi mau semamun Nabi ngelirik cewek, taki dia semamun. Lain-lain dong gitu. Lalu dia 24 jam, berapa jam, 2 jam, 3 jam kuat melihat HP, nonton drakor. Itu sama saja. Sama saja. Jangan kemudian menganggap itu remeh. Oh, di media hanya sekedar di TV, kemudian tidak termasuk kategori sesuatu yang harus dihindari oleh pandangan. Sama saja, jemaah. Sama saja. Mau di TV, mau waktu nyata maupun maya, sama hukumnya. Sama hukumnya yang pelenggu ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga daripada pandangan. Maka laki-laki yang sering menjaga pandangan, insya Allah lebih setia daripada laki-laki yang selalu melemparkan pandangannya kepada siapapun. Nah, perempuan yang selalu menjaga pandangannya jauh lebih setia daripada perempuan yang istiqomah atau drakor di rumah. Insya Allah. Karena begitu kan? Karena begitu. Yang dilihat di HP itu, yang drakor, kudet-kudet, nyeleng-nyeleng. Pertama permainan kamera, kemudian terdandan duduk sampai sejam 2 jam, habis itu tampil. Mungkin baik dengan mudah tampil oleh ini. Sehingga yang jadi penonton tergesima, terputih, terganteng, datang semalam gelap, oleh pegawai, oleh pusat. Jeko, jawab-jawab penting. Arak kopi enak. Wah silau oleh ini. Dia sudah silau dengan yang putih-putih. Yang drakor itu melihat semalam, Masya Allah, betul. Begitu. Apa yang menimbulkan itu semua? Yang menyebabkan itu semua karena kita ini terlalu melepas pandangan, terutama kepada sesuatu yang haram. Terutama sesuatu yang haram. Maka pandangan itu
Kalau dia perlu tidak nabi-nabi menjaganya, maka dia akan menumbuhkan sesuatu di dalam hati yang pelupuk. Ketika sesuatu itu timbul, sesuatu itu tumbuh, maka itu akan menjadi fitnah bagi yang pelupuk masing-masing. Jadi bukan hanya yang haram jemaah, bahkan yang mubah. Ada yang motivasi berdua Nabi motor di balik, sering-seringlah bersihkan dan Nabi syukuri. Jadi banyak memandang daripada nikmat yang ada daripada memandang nikmat orang lain. Nah, lebih sering memandang nikmat yang Allah Taala berikan daripada memandang nikmat orang lain. Karena tiga akan menjadi fitnah dalam diri dia masing-masing. Nabi Daud itu innama kanat fitnatu Daud minan nazar. Nabi Daud itu beliau terkena fitnah itu bukan karena hal lain, tetapi berawal dari minan nazar, dari pandangan. Jadi ketika Nabi Daud alaihissalam minta diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, betul diuji oleh Allah. Ada burung warnanya seperti emas. Nabi Daud lagi di dalam istananya melihat burung itu, seolah burung terbang, burung itu dikejar oleh Nabi Daud sampai akhirnya manjat ke Nabi tembok. Di belakang tembok itu ternyata ada seorang perempuan dalam keadaan Nabi basah-basahan di kolam renang. Melihat itu terkesima Nabi Daud. Kembali beliau nanya, saya tetangga sahabat. Oh, ini salah satu prajurit duhai Nabi Daud. Oh, salah satu prajurit, bagus. Tadi semenjak dia perang, suruh ini. Memang Allah milu perang, perintahkan dia di saf pertama bisa pecah mati. Kan jaga. Pada waktu ini Nabi Daud punya istri 99. 99. Jadi beliau kakak tiangnya itu belum ada. Jadi ibu jangan ribut lah. 99. Jadi 99. Nabi Daud bilang, sudah dia memperanginya paling dulu. Betul, akhirnya terjadi perang. Suaminya ini isi punah di sini. Di sini kan masih si punah di sana. Ketika dia perang, dia berandai-andai pira, dia selesai perang, kekangan oleh sini. Tapi kemudian ini terbunuh di medan. Terbunuh di medan perang, langsung terperadiki Yazid Nabi Daud. Allah Subhanahu wa taala negur Nabi Daud. Innama kanat fitnatu Daud minan nazar. Awal permulaan fitnah yang terjadi pada Nabi Daud alaihissalam bermula dari pandangan. Apa kemudian yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ingin menegur Nabi Daud. Diturunkanlah malaikat, sengaja malaikat ini tentunan, yang satunya 2 orang. Ceritanya malaikat itu untuk menegur Nabi Daud. Sasakit berdua bebek 20 siwa, sementara sasakit berdua. 2 malaikat ini datang karena pengawalnya tidak bisa. Nabi Daud ini lagi ibadah. Nabi Daud membuat ibadah diarak dengan boga. Masalahnya yang dia cegah ini bukan manusia, lalu malah malaikat. Tiba-tiba tamu balik misalnya Nabi Daud. Kaget Nabi Daud. Berarti cerita dia tak tahu kalau ini malah. Apa kemudian yang terjadi di Nabi Daud? Tolong selesaikan saya ini dengan cara yang adil. Apa dia masalah? Jadi niki sementara yang niki berdua bebek 20 siwa. Yang berdua sakit. Kok mai lalu aman? Dia tahu yang berdua sakit, kawin rebut dalam pihak. Karena dia fasik berbicara, akhirnya dia dimenangkan.
Jadi karena duit Nabi bebek Nabi makin dia minta keadilan. Kodok Nabi Daud. Nah percuma siwa kursi. Segera sementara barat sakit doang ni berdendek kamu siwa kursi wak. Rapuh galai sebagainya. Maka malaikat ini pun mengatakan begitu pun berlaku wahai Nabi Daud. Begitu berlaku Nabi Daud. Siwa sebini angin. Anak sedikit berduit prajurit. Kemudian sekarang kau menikahinya. Kau perintahkan suaminya untuk berperang dan dia mati di jalan Allah. Nah, sasanya peraya. Bukankah engkau lebih berhak untuk ditegur, diadili daripada kami? Nangis Nabi Daud. Nangis Nabi Daud. Saking duit tangis Nabi Daud sampai tiwuk rumputan. Terus nangis Nabi Daud sampai tiwuk upah. Nangis, lelah lalu nangis, curhatlah Nabi Daud kepada Allah. Ya Allah, ala tarhamu bukai wa tadarru'i. Ya Allah, segera jadi teriak ya Allah. Masa engkau tak teriak ya Allah, meningkat nangis, meningkat lunas ya Allah. Segera jadi teriak ya Allah. Ama tarhamu bukai wa tadarru'i. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya Daud, nasita dzambak wa dzakarta buka. Daud lupa ke dosa, tangis saya doang yang ingat. Malik sering nangis Nabi Daud. Belum ada jawaban dari Allah selama 40 saat tertunda. Apa yang menyebabkan Nabi Daud alaihissalam keadaan beliau sampai seperti ini? Ini nazar. Nah, dari awal pandangan. Maka kalau Nabi Daud saja bisa terpleset daripada pandangannya, apalagi potongan. Jangan menganggap kalau aku anak, tua kebarat, jangan. Betul, gigi pelungkup torak. Betul, ken pelungkup torak. Betul, rambut pelungkup uban-ubanan. Tapi nafsu itu gak pernah mengenal itu. Gak pernah mengenal. Jadi siapa ini mari berangkat fikir. Lalu untuk gratisan insyaallah. Kemudian yang kedua, anggota tubuh yang harus dijaga kata Imam Habib Al-Ghazali, al-uzun, telinga. Telinga ini jangan ampak. Tidak ada ampak si Nabi telinga ini. Karena setidaknya kata Imam Al-Ghazali, annal mustami' syarikul mutakallim. Yang namanya orang pendengar kongsi sama orang yang berbicara. Yang timbul di hati tiap pelungguh adalah perkara baik. Kalau pelungguh mendengar sesuatu yang buruk, maka yang akan bangkit di dalam angan-angan tiap pelungguh adalah perkara yang buruk. Ada orang ini saking akrab pelungguh, saking akrab, dia curhat. Nanti saya curhat maksiat. Pelungguh dengan dalih, dia sembal ya, langsung dingin. Dan biasanya begitu, sering kan begitu. Kalau diksonal ya, dia langsung dingin aja, lain angan. Padahal pelungguh sudah meracuni diri sendiri. Maka pendengaran ini akan membangkitkan anak-anak. Mustami itu syarikul mutakallim. Orang yang mendengar itu dia sudah kongsi sama orang yang berbicara. Nenek pelungguh nggak pernah berzina, tapi pelungguh dengar orang yang berzina. Ubian aku sendiri, sedikit masih cewek tuh mau ampun murah biasa nurin ajin 9 juta lalu
di kosong lalu menjadi membeta di sini diskon besar-besaran. Bisa. Dia cerita belum mudah tak belum ada. Betul dulu nggak pernah berzina, nggak pernah beli perempuan. Hati-hati, itu akan membangkitkan anak-anak. Akan membangkitkan anak-anak. Enggak ada sampai ngeraos, nabi iya dangan, iya ada pikiran, indang. Lebih parah mal, memang melarang anak mudah-mudahan diskon besar-besaran. Begitu, susah juga kalau gitu. Jadi jangan pernah kemudian menganggap remeh pendengaran apa yang dia perlu dengarkan itu. Jangan pernah menganggap biasakan mendengar hal-hal yang baik. Kalau lagi sakit hati, kalau lagi susah, dengan dangdut. Ini mau lagi susah, jadi jarak kepeng, beli dangdut, sedoh kopi, ngerokok, meninggal. Itu gak akan pernah menjadi obat. Gak akan pernah menjadi obat. Perlu sakit, perlu susah, perlu lagi gak bagus perasaannya, dengarkan yang baik-baik. Setel ngaji, setel siapa misalnya dengan suara ngaji, didengarkan. Karena itu akan mempengaruhi keadaan dan kondisi pikiran dan hati tiap peluru masing-masing. Kalau tiap peluru baru meniti jalannya Allah, baru taubat, pelihara juga telinga, pelihara telinga. Biasakan dengar hal-hal yang positif, biasakan dengar hal-hal yang baik, yang berfaedah, yang akan memberikan tiap peluru motivasi ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali yang harus dijauhkan ini ada al-lisan, ya, al-lisan, mulut, lisan, lidah. Lidah ini bahaya, ya. Lidah ini bahaya, mulut ini tidak. Berapa banyak orang yang terpleset karena lisannya sendiri. Berapa banyak orang yang sulit mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya, karena dia sering menggunakan lisannya bukan pada tempat yang diridhoi Allah. Lisan-lisan yang sering ngomongin orang, lisan-lisan karena Nabi gibah, sering Nabi fitnah dengan. Berapa banyak orang yang Nabi tercegah atau berat lisannya di akhir hidupnya untuk mengucapkan dua kalimat yang mulia. Gara-gara Nabi, gara-gara gak jaga lisan. Ngomongan niki Nabi sangat berat, menentukan tiang peluru niki mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu justru kesesatan dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lisan, kalau bahasanya para ulama, salamatul insan, selamatan orang itu tergantung bagaimana piawainya dia menjaga daripada lisan ini menjadi anggota tubuh yang paling pertama diingatkan oleh Nabi. Anggota tubuh yang lain ada riwayat daripada Imam Abu Sa'id Al-Khudri. Imam Abu Sa'id Al-Khudri itu beliau menyebutkan sebuah riwayat yang mana di dalam riwayat niki setiap pagi semua anggota tubuh niki memperingatkan daripada lisan ini. Jadi mata memperingatkan lisan, telinga memperingatkan lisan, kemudian tangan memperingatkan daripada lisan, kaki memperingatkan daripada lisan. Apa kata semua anggota tubuh niki mengingatkan daripada lisan? Nursiduka billah an tastaqim. Lisan, kami peringatkan kepadamu agar kamu lurus di jalan Allah. Ini Nabi teringatkan di sana. Fa innaka istaqamta, wa in a'wajadta.
Mune lurus wahai lisan, maka kami semua ini lurus. Lalu mune bengkok wahai lisan, selalu itu milu bengkok. Selalu politik boleh. Jadi lisan itu bahaya ya. Lisan itu sangat bahaya. Apalagi zaman makin justru orang mempunyai dua lisan. Lisan saniki, lisan saniki. Ini lisan juga. Nggak ngomong tentu dia ngeraus betul dia nggak ngomong lalu ada status kaya dia mas tetangga nggak doang gawe bersiap dari semam dia nggak ngomong dia ngerausin dengan dan pindah susah iya kan jadi lisan zaman sekarang itu dua ini yang berbicara dan ini yang menurut hati-hati terutama apa-apa yang perlu dituliskan di status-status kedua misal Facebook nih belum kerjaannya di Facebook nih ke tulis komentar yang gak baik ya. Sambil sholat, status sambil sholat ya. Belum meninggal nggak ada yang tahu password Facebook belum untuk menghapus daripada status-status itu. Setiap dengan saya baca ya, Tunggu sudah meninggal terus setoran dosa. Misal status ini dia sumpah orang, sumpah mati pintaus nabi password dia doang saya tahu. Tak mungkin kan tunggu dia orang kumpul aku start apa password mungkin lah. Bukan. Maka hati-hati ya di dalam nanti menulis apa yang dia perlu tulis di status, karena itu mewakili daripada lisan yang berhubung. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama terdahulu ada namanya Hasan bin Sinan. Ada ulama namanya Hasan bin Sinan. Niki cara ulama niki menjaga daripada lisan. Suatu ketika Imam Hasan bin Sinan ini beliau nyamperin Nabi tetangga. Kebetulan tetangga niki jaken pindah balik belantiku. Datang Imam Hasan bin Sinan. Sebentar, kira-kira lantai dua niki pirang ya kecor. Pirang ya. Orang ngomong kayak gini boleh nggak? Takut, kan takut. Tapi kemudian begitulah para salafun saleh kita terdahulu. Ketika mereka menganggap bahwa omongan mereka itu di arah manfaat, mereka seolah-olah sudah berkata-kata yang tidak baik. Ingat Imam Hasan bin Sinan itu aku manfaat kemasehat ketuan dengan pirang yang ngecor, pirang-pirang ngecor itu, dengan pirang ngecor itu, yang ngecor itu yang di kan urusan dia. Ingat Imam Hasan bin Sinan. Maka kemudian Imam Hasan bin Sinan ini menghukum daripada lisannya, beliau puasa selama 1 bulan. Hanya karena omongan ini kawan. Hanya karena omongan itu beliau Imam Hasan bin Sinan menghukum daripada mulutnya juga berpuasa selama 1 bulan. Dia peluru kira-kira tahu mungkin ngowok ngeraus diinsah di situ diri. Oh iya, nggak ngowok nggak seru nih. Gak ngomong, gak ada. Itu cara salah pun soleh tidak terjadi. Maka jaga daripada lisan. Jadi saya sambil selamat, seorang yang mau selamat, maka hendaknya dia menjaga daripada lisan. Ada yang tulis kalimatnya Imam Malik bin Dinar. Ini penting nih kalimatnya. Nanti tolong dipotong.
Apa kata Imam Malik bin Dinar? Idza ra'aita qaswatan fi qalbika wa wa'nan fi badanika wa hirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'lam. Imam Malik bin Dinar mengatakan, apabila kamu melihat hatimu keras, sulit menerima nasihat, sulit menerima saran orang lain, hati tidak. Wawahkan fi badanika, dan badanmu itu lemah, becak sakit. Kadang-kadang sebulan wajib sakit, walaupun nggak harus sakit yang parah, namun wajib sakit. Wawahkan fi badanika, wahirmanan fi rizkika, dan rizkimu itu sering seret, rizkimu itu sering macet. Fa'lam, ketahuilah, annaka qad takallamta fi ma la ya'lam, sesungguhnya kamu terlalu banyak ngomong sia-sia. Fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'lam, ketahuilah sesungguhnya kamu terlalu banyak ngomong yang sia-sia. Jadi ngomong yang sia-sia ini bukan hanya berdampak pada sesuatu apakah tiang ilmu boleh atau enggak, tetapi juga menguras daripada nabi tenaga tiang ilmu, mengurangi daripada kesehatan, bikin rezeki syarat, bikin hati itu penting saran dalam jaga. Jadi kalau tiang ilmu kalau nggak penting nggak usah ada terlalu ngomong. Kau usah terlalu ngomong. Bila perlu bukti yang ngerasa di penting-penting itu ngantuk. Kadang-kadang justru jangan sak ngerasa penting itu ngantuk. Jangan sak sia-sia itu juga. Itulah yang terjadi kebanyakan di majelis taklim. Di majelis taklim kan begitu. Orang jadi jangan ngerasa penting itu ngantuk. Jangan bertenak ngakak. Oh gitu. Oh, gitu juga. Ya, betul apa betul ini? Ini susah juga orang zaman sekarang. Untuk dia serius dan penting, komen dia. Tapi ini kamu serius sekali, kemudian kenapa? Padahal itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Jadi yang belum ini terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Sama aja sih kalau di grup-grup itu, grup-grup WhatsApp, coba kirim sesuatu yang faedah. Kecuali kalau grup-grupnya Pak Haji Beni, Mamin ini semua, yang di share itu yang ngaji. Jadi yang banyak itu faedah nih. Yang senang grup yang kayak gitu. Tapi kadang ini ada grup nulis perkataan para ulama, para hukama, para ulia, lu tulis satu pun tak ada komen. Tapi melihat semua segera enak keselakuan. Tapi kalau perlu grup share yang lucu-lucu, oh langsung. Apalagi yang di share pirang terbekil, oh atau tulis tapi kirim tapi perlu udah dibekil, langsung semuanya beda udah, jalan necak dia. Oh, betul apa betul ini? Tapi kalau grupnya Nabi majelis bengkel hati, insya Allah begitu ya. Bisa kan Nabi yang ngaji-ngaji aja. Kalau gitu enak, adem. Ini dari kesehatan kami, kesehatan pengajian sendiri. Oh, Allah bosan hatinya umat Nabi Muhammad ya. Bayangkan bosan sini Allah. Karena itu jangan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga itu Islam. Yang harus yang perlu jalani kan? Jangan sampai kisah dikit yang perlu gunakan untuk ngomong-ngomong yang tidak ada manfaat, apalagi ngomong-ngomong yang haram, gibah dengan, rosin dengan, fitnah dengan, jangan. Lumpuh tapi ibadah, tahajud rajin, doa rajin,
Lalu tokoh seketika dengan ben dengan sambil rausin. Jaga manfaat. Imam Hakim Al-Asam itu. Imam Hakim Al-Asam. Imam Hakim penting cerita itu. Kalau belum nggak ingat tadi penjelasan dia, kiranya belum ingat cerita yang dipesan oleh almarhum yang punya orang tua. Lalu ceramah, kamu jangan lupa kalau ada cerita-cerita. Itu kadang-kadang dengan diingat penjelasan lalu cerita ini. Karena inda dzikri shalihin tazirah. Ketika yang turun Nabi menceritakan orang-orang saleh, ada rahmat khusus yang diturunkan oleh Allah. Ada imam namanya Imam Hakim Al-Asam. Biasanya Imam Hakim Al-Asam itu beliau jadi imam pada sholat tahajud. Sama Nabi orang-orang di Mesir. Suatu ketika Imam Hakim Al-Asam itu dikelolaan capek. Maka karena kelelahan itu adalah penduduk isi Nabi sebinian, istrinya gak bangun sampai kemudian subuh baru dia bangun. Selesai beliau Nabi sholat subuh, beliau diingatkan oleh istrinya, wahai suamiku, wahai Muhammad Al-Asam, kemudian maka subuh ngimami dengan tahajud. Tante, jadalah isi dengan tante, isi dengan duit dengan tante, jadalah dengan tante. Maka apa kata Imam Hakim Al-Asam? Aku berharap dengan kelalaianku tadi malam tidak bangun di waktu malam, lalu pahala tetap memau pahala dengan tahajud. Kata istrinya, makan bebas gimana itu? Iya, soalnya tadi malam ketika aku tidak bangun sholat tahajud, yelui dengan rausin. Orang tidak dengar sholat tahajud di mana si Imam Hakim Al-Asam ternyata ini sembilan tahajud. Maka aku mendapatkan jatah pahala dari orang-orang yang ngomongin saya, yang bucin saya, yang dia justru sholat tahajud di waktu malam. Ini adalah tahajud dengan gaya rawasi belakang. Nah, kalau kata ulama nih, kalau kata para ulama, seandainya gibah rawasi dengan nikah kanggo, maka saat pertama harus kegibah ini ingat. Kenapa? Karena ibulah yang paling berhak mendapatkan daripada pahala yang aku perbuat. Oh iya kan? Orang gibah itu dia nyetori pahalanya sama orang yang digibah. Maka jaga ini bisa. Jaga. Maka ayyuhinu billahi wal yawmil akhir falyatul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, doa, dia kadang-kadang pang baik jadi sumbu, pang jadi tukang ragi. Ada orang lagi emosi sama seseorang datang nih sirin apa anak orang. Jagalah daripada lisan, jaga lisan supaya yang belum ini tidak terhalang di akhir hidup yang belum ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, yang harus tiap pelunggu jaga daripada jawab anggota tubuh dia al-batn, perut ini yang pelunggu harus menjaga. Jangan sampai perut ini masuk sesuatu yang haram. Setiap sesuatu yang masuk ke dalam perut yang pelunggu ini, maka itu menentukan kualitas ibadah yang pelunggu masing-masing. Menjadi ahli taat atau cenderung kepada kemaksiatan itu ditentukan oleh apa yang pelunggu konsumsi. Kalau pelunggu konsumsi yang halal, insya Allah langkah yang pelunggu ini akan gampang mengerjakan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau pelunggu mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka terhalanglah yang pelunggu untuk mengerjakan ketaatan di jalan Allah. Imam Ghazali itu pernah ditanya,
Imam Ghazali itu mengatakan, wah imam, mana yang lebih afdal? Makanan yang halal atau amal soleh? Mana yang harus lebih didahulukan? Mana yang harus lebih didahulukan? Makanan yang halal atau amal soleh? Imam Ghazali mengatakan, tentu yang harus didahulukan itu adalah makanan yang halal. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kulu minat thayyibat wa'malu sholih. Makan makananlah yang halal dan baik, kemudian beramal soleh. Isyarat daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan bahwa orang itu tidak mungkin maksimal dalam beramal soleh, mudik sholat akan jadi yang yakin perlu datang ke sini karena berusaha supaya konsumsinya nikah yang halal dan makanan yang halal itu mempengaruhi semua, mempengaruhi semua keadaan fisik yang perlu, pikiran tiang pelunggu, lancar atau tidak rezeki tiang pelunggu, soleh atau solehah daripada bidadari tiang pelunggu, solehah atau tidak sebinian tiang pelunggu masing-masing, itu pelunggu. Terkabul atau enggak doa tiang pelunggu, ini kan ditentukan oleh maka Rasulullah SAW mengatakan atik mar'amat tapi mustajabah da'wah. Mulai pengen pada terkabulan pada doa insya Allah Ta'ala, perbaiki makanan, sholat makanan, mustajab doa. Bagus makanan kita, halal makanan kita, insya Allah doa kita menjadi mustajab. Kemudian yang kelima, yang kelima juga adalah al-qalb. Kisah paling rumit yang harus dijaga adalah paling dalam tahu, paling sensitif, paling sulit oat, paling sulit kita perbaiki, paling menentukan, yaitu hatinya. Ini sumber hati yang sumber daripada Nabi perhatiannya Allah, pusat perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sosok hamba Allah Ta'ala adalah ada di dalam hati yang pelunggu. Karena itu Rasulullah mengatakan innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak mandang berpenampilan, enggak memandang berpenampilan. Mereka daripada Nabi, kadu Nabi, tangkong putih, tangkong Nabi berwarna dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pusat perhatian Allah adalah hatinya. Hati yang itu menjadi pusat perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati adalah perkara paling pelik untuk Nabi diobati. Hati dia yang akan menghadap kepada Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan menghadap kepada Allah adalah dengan satu hati selamat, hati selamat dengan sifat-sifat tercela. Iblis ni ke dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat sombong ni ke mbe tahun datang. Hati. Ketika dia mengatakan Abba wastakbar, enggan dan dia menyombongkan diri, mbe tahun datang. Hati ini berangkas penting dalam diri setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya tiap pelukuk menyimpan di dalam berangkas itu barang-barang penting berharga. Musandik penting tak simpan. Biasa beli lemari aji 1 juta. Segera pelukuk beli lemari aji 1 juta. Lalu saya daripada tolong oleh dalam lemari ini ke sampah. Nabi yang tolong Pampers segera
segera ya kalau Nabi dedur. Ada orang nih beli lemari harganya 100 juta. Dan untuk Sayyid Qulu di dalam lemari ini ke emper sampah dan lain sebagainya. Cocok atau tidak? Pantas atau tidak? Menjadi pantas. Begitupun hati ini ibarat lemari mahal jamaah. Hati ini ibarat lemari yang mahal. Jangan yang perlu menyimpan di dalam lemari ini sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor. Sak pantas terpuluk ni ke Nabi menulis dalam lemari sak mahal sak sorak, pakaian sak sorak, emas, kepeng, baru cocok. Mudah dulu jadi cocok. Tapi masalahnya kebalikannya, dia belum lebih senang kita menyimpan di dalam hati ini perkara-perkara yang tercela, perkara-perkara yang menjadi sampah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pantas terpuluk di dalam hati ini adalah hal-hal yang berharga. Nah ini kelima yang harus dijaga. Wa'lam anna hifdzal jawari fardhu wa tarkal fuduli fadilatun. Hari-hari bisa meninggalkan daripada sesuatu yang sia-sia, fudul, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Wa taubata qabla dzalik fardhu. Dan taubat sebelum daripada semua itu hukumnya wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah, kembali kalian kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang, taubatlah kalian sebelum ajal kematian menjemputkan kalian. Jadi taubat ini kebutuhan dan kewajiban. Kenapa menjadi kebutuhan dan kewajiban? Ya karena manusia itu yang menarak sabar berdosa. Dan perlu banget menarak manusia berdosa. Yang jadi tuan guru, yang jadi ustaz, yang jadi habaib, tidak perlu banget. Ya namanya manusia ya pasti berdosa. Karena itu yang namanya taubat itu kebutuhan dan kewajiban. Baru debengak menarak malaikat berdosa, baru debengak menarak setan tahajud, baru debengak. Pun manusia berdosa jangan perlu debengak. Memang dia tahu balik salah, balik dosa yang namanya manusia. Cuma yang paling terbaik juga adalah ketika dia berdosa kemudian cepat kembali kepada Imam Al-Ghazali mengatakan orang itu kalau mau awet taubatnya dia harus mengawali muqaddimah taubat. Jadi taubat jika ada pendahuluannya jangan. Dengan pas sekedar taubat, biasa langsung taubat, ada pendahuluan. Iya, anak-anak dari mana tuh? Tentu sebulan dari itu baju, masya Allah, bengak doang dengan sedikit. Terus setelah nikah setahun kelam. Begitu, orang tanya begitu. Apa yang menyebabkan hal demikian? Karena dia tidak memperhatikan hal-hal yang harus dilalui oleh orang-orang yang kalau Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 muqaddimah taubat. Nabi perlu nikah. Yang pertama, zikru ghayati tauhid. Yang harus yang perlu diingat itu adalah yang pertama, muqaddimah taubat. Zikru tauhid az-zulm. Yang perlu mengingat bagaimana buruknya dampaknya daripada dosa. Dosa itu buruk. 2 hal pasti akan didapatkan oleh orang-orang yang berdosa. Nabi ini yuzilun ni'am wa tuhillun niqam, itu pasti. Dengan sadar dosa pasti satu
tuzilu ni'am, hilangnya nikmat yang ada di dalam dirinya, wa tuhillu niqam, dan datangnya sebuah musibah kepada orang tersebut. Itu pasti. Cepat atau lambat. Nah, jadi orang itu yang harus dia perhatikan adalah muqaddimah taubat itu zikru qabisun, ghayati qabisun. Dia mengingat daripada bagaimana buruknya dampak daripada pelumur. Kalau lagi bohong, ini jaket telekak nih gimana? Misal jaket ngarawas telekak, maka para malaikat yang baik yang ada di sekitar yang pelumur itu langsung nyingkir. Kenapa? Karena dia tahan si busuk daripada sesuatu yang keluar dari mulut pelumur. Jadi lebih-lebihan ambun bangki dari mulut-mulut orang yang berbohong itu. Ketika pelumur berbohong, langsung berlari malaikat. Makanya kalau pengajian, orang pengajian yang jadi tukang ceramah itu, jangan pernah Nabi mengungkapkan daripada hal-hal yang sifatnya bohong. Bohong yang penting jamaah keliling, bohong yang penting jamaah dengar. Jangan, itu malaikat langsung nyingkir itu. Ya, nyingkir. Ini dampak. Bagaimana buruknya yang namanya Nabi bohong. Bagaimana buruknya yang namanya dosa. Itu muqaddimah Nabi, muqaddimah taubat. Kemudian yang kedua yang harus yang perlu diingat itu adalah zikru dhafika wa qillati hidatik. Mengingat daripada betapa tidak berdayanya tiang pelunggu, betapa lemahnya tiang pelunggu. Kalau pelunggu masih nyingkret keselok isi api rokok, hendak coba-coba api. Iya. Hari terkena kebal, diarak dengan kebal isi api. Jadi pun mau tahu diri dia kebal isi api, maka jangan coba-coba api neraka. Kita mau coba api neraka. Jadi Nabi yang milih maksiatmu, coba Nabi nyala colok, Nabi mun masih kuat berarti legawe dong maksiat. Lah mun masih kotor kan nyandawa. Karena balasan orang yang maksiat itu pasti neraka. Jadi ingat gimana dhafika wa qillati hidatik. Bagaimana daripada lemahnya dia belum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zikru syiddat uqubah. Mengingat daripada bagaimana kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam jadi. Perjalanan akhirat itu bukan sejelur-jelur. Khamsina alfasana, 50.000 tahun jemaah. Khamsina 50.000 tahun. Oleh dunia ini sanggup disusah sejelur. Sanggup gede. Hari ini susah sejelur. Dia ada kena susah oleh dunia ini. Ya, padahal balik susah pula. Tapi ini manusia dia milih susah. Bayangkan kalau yang dulu kemudian termasuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang sial dengan susah, perjalanan 50.000 tahun baru menentukan apakah pelumur ahli neraka atau ahli surga. Bayangkan, sangat susah. Bagi orang-orang yang celaka itu perjalanan ya Allah sangat melelahkan, menyusahkan, menyengsarakan. Bagi dengan sangat beruntung 50.000 tahun ini ke neraka tidak sejam. Jadi 50.000 tahun perjalanan itu bagi orang-orang yang selamat ini tidak marah 1 jam jemaah. Ngumpul 1 jam kan lelah dengan deh. Aneh ganti aneh terima BLT walaupun BLT yang pasti mau sejam baru. Nah, sejam. Lelah jadi ngasih. Lelah. Yang namanya orang nunggu itu ya pasti tetap capek. Orang-orang yang beriman dan yang selamat 50.000 tahun perjalanan akhirat itu dia terasa 1 jam.
Kalau tiang berumur mengingat daripada mukaddimah taubat ini, insya Allah tiang berumur termasuk orang-orang yang konsisten insya Allah di dalam taubat. Insya Allah tiang berumur termasuk daripada orang-orang yang istiqomah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ini ke pelajaran yang diberikan oleh Al-Imam Abi Abdillah Al-Haris Al-Asad Al-Muhasibi di dalam kitab Risalah Al-Mustarzi. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan daripada nasihat-nasihat yang beliau paparkan di dalam kitab ini. Tentunya mudah-mudahan dia belum mendapatkan daripada keberkahan beliau yang mengarang daripada kitab ini, keberkahan daripada para ulama, para tuan guru, para salihin. Dan mudah-mudahan apa yang dia perlu dengarkan menjadi pelajaran ilmu yang barakah dan tentunya manfaat dan menjadi daripada taman hidup tiap guru masing-masing untuk selalu meniti jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.